apa yang ada di surat terbuka dari Napoleon Bonaparte ini semakin meyakinkan saya bahwa saya sudah berada di jalan yang benar. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di seluruh dunia, teman-teman. Saya tidak sebutkan satu persatu. Ya, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, tidak kekurangan satu apapun, selalu bersuka cita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, kali ini saya akan menanggapi apa yang sedang viral, teman-teman, yaitu surat terbuka dari seorang jagoan, ya, yaitu Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Teman-teman, orang ini mendadak terkenal, teman-teman, ya dengan perbuatannya, ya. Jadi ada orang itu terkenal karena perbuatannya yang baik, ada yang terkenal dengan perbuatannya yang jahat. Nah, kalau Napoleon Bonaparte terkenal dengan perbuatannya yang jahat, teman-teman. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa sangat miris, ya, kita mendengarkan apa yang terjadi dengan Bapak Muhammad Kc, ya, di tahanan di Bareskrim sana, teman-teman. Kita tahu bahwa Bapak Muhammad Kc itu dalam status masih tersangka, ya. Jadi luar biasanya seorang tersangka itu bisa dianiaya, bisa bisa dihabisi oleh yang namanya narapidana, ya. Jadi Irjen Polisi Napoleon Bonaparte ini kita tahu adalah seorang napi, ya. Dia adalah napi dalam kasus korupsi, teman-teman, ya, dalam kasus suap, ya. Kita sudah tahu lah, ya, bagaimana, ya, teman-teman, yang sudah dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Yang membuat kita bingung adalah, teman-teman, mengapa pula napi koruptor ini bisa datang kepada Bapak Muhammad Kc dan menggebuki Bapak Muhammad Kc sedemikian rupa, ya. Bisa berjalan ke sana kemari gitu, ya, ke ruangan-ruangan yang lain. Apakah dia tidak dikerangkeng di dalam sel? Ya, ini yang membuat kita bingung, ya. Mengapa pula dia bisa pergi menggebuki atau pergi menganiaya Bapak Muhammad Kc sedemikian begitu. Sementara dia adalah seorang napi. Nah, ini teman-teman, ya. Kita tidak tahu apakah Bapak Muhammad Kc dianiayanya di ruangan penyidik ataukah di ruangan Bapak Muhammad Kc sendiri. Nah, satu lagi yang membuat kita tidak habis pikir adalah didengar kabar bahwa mereka itu satu ruangan, ya. Napoleon Bonaparte ini itu seruangan dengan Bapak Muhammad Kc. Ini kan lucu. Bapak Muhammad Kc itu belum napi, ya. Dia belum diputus bersalah, ya. Dia itu masih tersangka. Masa iya tersangka digabungkan di satu ruangan dengan napi yang bengis, ya. Nah, teman-teman, ini apa yang terjadi sebenarnya di sana itu? Penganiayaan terhadap Bapak Muhammad Kc ini adalah pelanggaran hukum yang serius, pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kita tahu, teman-teman, untuk menjadi seorang narapidana itu harus melalui beberapa tahapan dulu, ya, beberapa tahapan, teman-teman. Ya, seperti kita tahu setelah ditangkap, ya, dan penangkapannya pun itu harus ada prosedurnya, ya, tidak bisa langsung tiba-tiba ditangkap, tapi ada tahapannya, teman-teman. Nah, kebetulan ini kasus Muhammad Kc ini adalah delik aduan, ya. Dia ditangkap dan prosedur penangkapannya kalau tidak salah masih dipertanyakan, ya, teman-teman, ya. Setelah dia ditangkap, masuk ke tahap penyelidikan dulu, ya. Masuk ke tahap penyelidikan, teman-teman. Nah, di tahap penyelidikan inilah diselidiki ada tidak unsur pidananya.
ya dari perkara ini, teman-teman. Ada tidak unsur pidananya? Nah, kemudian setelah tahapan penyelidikan naik ke namanya tahap penyidikan. Di mana di tahap penyidikan ini itu dicarikan ya 2 alat bukti permulaan, teman-teman. Nah, setelah didapatkan 2 alat bukti permulaan ini, barulah kemudian dibuatkan berita acaranya, teman-teman. Nah, saat membuatkan BAP ini, berita acara perkara ini, teman-teman, itu Bapak Muhammad KC itu harus didampingi oleh pengacaranya, teman-teman. Setelah dibuatkan berita acara ini, ya, lalu dimasukkan ke jaksa penuntut, ya, teman-teman. Jaksa adalah sebagai wakil negara, ya, sebagai wakil negara. Nah, kemudian jaksa itu akan membuat surat dakwaan, ya. Jaksa akan membuat surat dakwaan, pelanggarannya pasal berapa nih, ya? Pasal berapa nih pelanggarannya, begitu. Nah, setelah itu surat dakwaan ini didaftarkan oleh jaksa ke pengadilan negeri, teman-teman. Nah, setelah masuk ke pengadilan negeri, nanti pengadilan negeri akan menentukan jadwal sidang. Kapan ini, ya, jadwal sidangnya? Ya, setelah sidang ini nanti akan ada putusan dari pengadilan negeri. Barulah statusnya menjadi terdakwa. Ya, tapi belum berkekuatan hukum tetap, teman-teman. Kemudian setelah itu dia diberi waktu, ya, diberi waktu selama 14 hari untuk naik banding, teman-teman. Nah, kebetulan kasusnya Napoleon Bonaparte, dia naik banding, tapi dia ditolak, ya, oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Dia ditolak waktu dia naik banding, ya, dalam kasus suapnya itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya ditolak oleh Pengadilan Negeri, kalau mau terus boleh naik kasasi, ya, Mahkamah Agung, teman-teman, ya. Nah, kalau sudah ditolak juga di Mahkamah Agung, maka disitulah dia punya putusan itu berkekuatan hukum tetap. Maka dia sudah harus menjalani hukuman, sudah harus dimasukkan ke sel, teman-teman. Kira-kira begitu ya prosesnya, teman-teman, kira-kira ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk, ya, langsung dijadikan narapidana begitu, ya, tidak bisa. Jadi sebenarnya Pak KC ini masih jauh, teman-teman, prosesnya. Nah, sebagai seorang tersangka, dia itu punya hak untuk dilindungi, ya. Dia punya hak untuk dilindungi, teman-teman. Tidak bisa ujuk-ujuk dianiaya seperti itu, ya. Itu sebuah pelanggaran yang benar-benar melanggar hak asasi manusia. Ketika dunia mengarahkan matanya ke Indonesia hari-hari ini, teman-teman, saat ini, dengan adanya kasus Muhammad KC ini, teman-teman, di mana rasa keadilan kita sangat-sangat terusik. Mengapa demikian? Karena seharusnya penganiayaan itu tidak dialami oleh seorang Muhammad KC. Bahkan oleh semua orang. Ya, semua orang yang ditangkap oleh polisi kemudian diamankan itu memiliki hak untuk dilindungi, teman-teman, memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, ya, karena semua manusia itu memiliki hak asasi yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Sebagai seorang tersangka, dia itu dilindungi. Bahkan seorang terpidana pun dilindungi, tidak boleh digebuki, tidak boleh dianiaya, tidak boleh dibunuh, ya. Itu ada aturan yang mengatur itu semua, begitu. Ya, nah inilah yang akan saya bahas sedikit dalam kesempatan ini, supaya kita ini jangan buta-buta hukum banget, ya, teman-teman, ya, supaya kita bisa melihat masalah ini secara proporsional dan secara objektif, ya. Saya sampaikan sekali lagi, saya tidak sedang membela Bapak Muhammad KC, ya, tapi memang channel saya ini adalah channel edukatif, ya, yaitu saya ingin mencerdaskan semua anak bangsa ini. Itu misi saya dengan channel ini, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam status sebagai tersangka pun, itu tersangka itu punya hak yang harus diberikan
oleh negara, ya. Seorang tersangka bisa ditahan, teman-teman, ya, tapi belum dimasukkan, belum dicampurkan dengan para narapidana, belum, ya. Jadi dia punya tempat khusus begitu. Karena dia itu masih tersangka, belum diputus bersalah, ya. Karena dia belum diajukan ke pengadilan, ya, dan hakim belum memutuskan dia bersalah. Masih tahap awal, ya, sebenarnya Bapak MKC ini, teman-teman. Nah, sebagai tersangka itu dia berhak dilindungi, ya, bahkan dia berhak untuk diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan pengacaranya, ya, dia diberikan kesempatan untuk dikunjungi oleh keluarganya, ya, dia diberi kesempatan untuk mendapatkan pelayanan, ya, dari keluarganya, bahkan dia diberi kesempatan untuk dikunjungi oleh kerabat-kerabatnya, teman-teman, ya. Jadi dia punya hak, ya, untuk itu semua, dan dia tidak berhak untuk dianiaya, ya, dia tidak berhak untuk dipersekusi. Nah, kalau itu terjadi, berarti ada yang salah, ya. Apa yang dialami oleh Bapak Muhammad KC itu adalah kesalahan besar, ya, karena ada di situ penjaganya, ya, ada petugasnya yang harus menjaga Bapak Muhammad KC, tapi kenapa bisa, ya, katanya kunci dipegang oleh penjaganya, saya tidak tahu siapa, ya, katanya kunci dipegang dia. Lalu mengapa pula orang yang badannya besar itu, ya, masuk ke dalam, saya tidak tahu apakah digebukinnya di kantornya atau di ruangannya Pak KC sendiri, kita tidak tahu, ya. Setelah dilakukan gelar perkara akan jelas. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya kasihi dimanapun Anda berada, negara kita, teman-teman, itu sudah mengatur segala sesuatunya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada amandemen kedua, teman-teman, ya, itu ditetapkan bab baru, yaitu bab 9A, pasal 28A sampai dengan pasal 28J, yang mengatur hak azazi manusia, teman-teman, ya. Nah, kalau terjadi pelanggaran hak azazi manusia, itu berarti pelanggaran terhadap pasal ini, dan ini ada sanksi hukumnya, teman-teman. Nah, kita lihat, ya, yang berkaitan dengan kasusnya Bapak Muhammad KC, itu jelas sekali terjadi pelanggaran, ya, terhadap undang-undang, ya, pelanggaran hukum, teman-teman. Saya mulai saja di pasal 28D, ya. Pasal 28D berbunyi, setiap orang, ya, teman-teman, ya, berhak atas pengakuan, jaminan, kemudian perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini, teman-teman, apakah Pak KC sudah mendapatkan haknya ini? Mari kita lihat. Kita tahu bahwa setelah Bapak KC ditangkap, ya, kemudian karena kita YouTuber heboh semuanya, ya, bersuara karena ada ketidakadilan, kita mau UAS dan Yahya Waloni itu ditangkap juga, karena mereka sama-sama melakukan pelanggaran terhadap penistaan agama, begitu kan? Nah, kita tahu bahwa Bapak Muhammad KC hadir untuk merespon yang namanya UAS Yahya Waloni, Kainama, Irene Handono, ya, kemudian Felix Xiao, ya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Untuk itulah para Kristuber ini hadir. Ini harus dipahami oleh para penegak hukum ini, ya. Ini harus dipahami apa yang melandasi munculnya orang-orang seperti Muhammad KC, ya. Karena para Kristuber, para apologet muncul untuk mengcounter, ya, kegilaan dari YouTuber-YouTuber Muslim dalam menyerang iman kekristenan. Ini harus digarisbawahi, ini harus dipahami dulu, ya.
Akarnya itu apa gitu? Ya, yang mendasari itu apa? Muncul orang seperti MKC. Ini harus jelas, ya. Kapolri harus memahami ini. Bapak Presiden Jokowi harus memahami ini. Ya, Bapak Mahfud MD harus memahami ini. Menteri Agama harus memahami ini dan MUI harus memahami ini. Bahwa para Kristuber muncul itu untuk menghadang serangan-serangan dari para YouTuber Muslim yang getol sekali dengan secara gila-gilaan membabi buta setiap hari, setiap saat menyerang iman kekristenan. Jadi, kalau kita berbicara tentang penistaan agama, ya, itu yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz kalian itu sudah penistaan agama plus, ya. Karena bukan hanya sekedar menista agama Kristen, tapi juga mereka mengancam umat-umat Kristen. Anda boleh buka videonya dari ustadz Anda, ya. Bunuh kafir, halal darah kafir, dan sebagainya. Ya, tapi mereka toh lenggang-lenggang kangkung ke sana sini, tidak ada yang menyentuh mereka begitu. Tidak ada yang menangkapi mereka walaupun sudah ada pengaduan. Nah, disinilah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 pasal 28D. Ya, di mana di situ tidak ada kepastian hukum, ya, dan tidak ada keadilan. Ya, tidak ada perlakuan yang adil terhadap semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum. Siapa yang melanggar ini? Tentunya penegak hukum. Ya, ini yang melanggar ini adalah para penegak hukum. Begitu, dan jajarannya. Karena mereka tidak menegakkan keadilan, ya, bagi seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Kalau mereka menegakkan keadilan, itu semua ustadz penghujat Kristen itu harus ditangkap juga. Sama seperti Bapak Muhammad KC. Ya. Itu baru adil. Nah, so teman-teman, kita lihat pasal 28G-nya apa bunyinya, teman-teman? Ini kita bicara karena ini berhubungan dalam konteks apa yang terjadi dengan Bapak Muhammad KC. Ya. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. So, ya, harus mengerti dulu hak apa itu. Ya, harus paham dulu apa itu hak azazi. Ya, hak azazi itu adalah hak yang melekat, ya, yang melekat kepada setiap manusia. Ya, hak untuk beragama itu hak azazi. Ya, hak untuk hidup itu hak azazi. Hak untuk berpendapat itu hak azazi. Hak untuk berpikir, ya, itu hak azazi. Jadi kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk beribadah, itu semua adalah hak azazi manusia yang melekat kepada manusia tersebut. Ya. Nah, kemudian ayat 2. Ya, dengarkan teman-teman, setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Teman-teman, ini yang terjadi dengan Pak MKC, di mana ini dilanggar, ya, yaitu Pak KC
itu mempunyai hak bebas dari penyiksaan. Dia tidak boleh disiksa, dia tidak boleh dianiaya. Dia harus diperlakukan secara manusiawi, ya. Dia tidak boleh direndahkan derajat martabatnya. Saya dengar, dia bukan hanya sekedar ditonjok, tapi saya dengar tulang rusuknya patah. Kalau tulang rusuk patah, itu pasti ditendang dengan sangat kuat. Pasti ditendang, ya, atau dibanting. Dan bukan itu saja, mukanya itu dilumuri dengan kotoran manusia. Wow, luar biasa biadabnya pelaku ini, teman-teman. Ya, ini yang melakukan ini tidak punya lagi hati nurani. Ya, dia sudah tidak punya lagi akal sehat. Dia tidak punya lagi yang namanya dia tidak punya, saya katakan dia bukan manusia lagi, begitu, ya. Begitu sadisnya, begitu kejamnya, begitu biadabnya perbuatan orang ini, teman-teman, ya. Bapak MKC yang sudah begitu tua, kemudian kita tahu dia juga seorang disabilitas, ya. Beliau berjalannya tidak sempurna. Disabilitas kalau di luar negeri itu sangat dihargai, sangat dilindungi, ya. Bahkan mereka punya toilet sendiri khusus. Kalau di bus itu disabilitas itu punya tempat duduk sendiri. Tidak boleh ada orang yang normal, ya, duduk di situ. Itu hak mereka. Nah, teman-teman, bukannya dihajar, ditendang, dianiaya, disiksa, dan dibalurin dengan kotoran manusia. Ini manusia iblis mana yang bisa melakukan ini, teman-teman? Saya lama hidup di Eropa. Saya melihat betapa manusia di sana dihargai. Bahkan mereka-mereka yang tidak sempurna secara fisik, disabilitas, itu diperlakukan secara khusus. Mereka disediakan berbagai fasilitas secara khusus. Tapi apa yang ada di negara ini? Masih mau mengatakan bahwa negara ini adalah dipenuhi oleh orang-orang yang beragama, oleh orang-orang yang merasa dirinya paling benar, oleh orang-orang yang merasa dia paling taat dengan agamanya. Saya katakan, kalau ada orang yang mengatakan dia taat dengan agamanya, tetapi apa yang dilakukannya adalah kejahatan, maaf, agamanya harus dipertanyakan. Karena kalau agama itu benar, betul-betul dari Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu tidak melegalkan yang namanya kekerasan. Tidak pernah mengajarkan yang namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang biadab. Ya, tidak melegalkan yang namanya membunuh. Itu PR untuk setiap warga negara Indonesia. Kalau Anda taat beragama, tetapi apa yang Anda lakukan adalah kejahatan, yang dipertanyakan adalah agama Anda. Betul, orang Kristen ada juga yang jahat. Orang Kristen ada yang melanggar hukum, ada. Orang Kristen ada yang bejat moralnya, ada. Orang Kristen ada nggak yang sadis? Ya, mungkin koruptor juga ada orang Kristen, ya, atau prostitusi juga ada orang Kristen. Tapi ingat, dia melakukan itu tidak dalam rangka menjalankan ajaran agamanya, tetapi mereka-mereka ini adalah melanggar ajaran agamanya. Tidak ada orang Kristen membunuh orang karena ketaatan dia kepada Alkitab. Tidak ada.
Tidak ada orang Kristen jadi prostitusi karena ketaatan dia kepada agamanya. Tidak ada orang Kristen yang jadi teroris karena ketaatan dia kepada agamanya. Tidak ada orang Kristen yang selingkuh berpoligami karena ketaatan dia kepada agamanya. No. Ini harus dibedakan, teman-teman. Harus dibedakan. Jadi, teman-teman, Bapak Muhammad Kece itu memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan dia berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Seperti kita lihat, banyak negara-negara yang berbasiskan kekerasan, rakyatnya berhamburan keluar, teman-teman. Ya, rata-rata itu dari negara-negara Muslim, di mana di sana syariat Islam ditegakkan, di mana yang memerintah di situ adalah para teroris khilafah Taliban, ya, seperti yang terjadi di Afghanistan, di Suriah, ISIS dan lain-lain. Itu rakyatnya semua berhamburan keluar, ya, karena takut. Kemana mereka? Ternyata semua mereka larinya ke negara kafir, ya, ke negara yang mayoritas bukan Muslim, tapi negara-negara yang mereka sebut negara kafir. Mereka mencari perlindungan ke sana, mereka mencari kehidupan di sana, mereka mencari keamanan di sana. Dan puji Tuhan, negara-negara kafir ini masih membuka tangan untuk mereka. Bersyukurlah masih ada negara kafir di bumi ini. Kalau tidak ada negara kafir di bumi ini, mereka mau lari kemana? Bersyukur masih ada negara kafir yang menjunjung tinggi harkat hidup manusia. Jadi semua orang-orang yang meminta suaka politik masih diterima dan diperlakukan dengan baik di Eropa, di Amerika, di Kanada, Australia, dan lain-lain. Lalu, kalau Indonesia ini tidak berubah, para pemimpinnya masih mau jadi penonton saja, tidak ada action untuk mengatasi apa yang terjadi hari-hari ini dalam kehidupan umat beragama di negeri ini, tunggu tanggal main. Itu bom waktu. Bom waktu. Jika Anda tidak mau negara ini hancur dan semua rakyat Anda akan berhamburan keluar, cepatlah ambil tindakan tegas. Atasi yang namanya diskriminasi. Atasi yang namanya ketidakadilan. Atasi orang-orang yang mau makar untuk mengganti dasar negara kita Pancasila menjadi negara khilafah. Toh mereka sudah terbuka sekali sebagai pendukung khilafah. Kenapa tidak ada tindakan? Mereka bertebaran di YouTube, ya, menyebarkan paham-paham khilafah. Dan secara terus terang mereka mengatakan mereka sangat mendambakan, ya, mengagung-agungkan yang namanya negara khilafah. Kenapa tidak ada tanggapan? Kenapa sepertinya ada pembiaran? Apakah Anda semua yang ada di pimpinan negara ini memang setuju negara ini menjadi negara khilafah? Kalau Anda setuju negara ini menjadi negara khilafah, Anda seharusnya kasih tahu rakyat Anda sekarang, supaya kami bisa bersiap-siap. Ya, jangan seperti Afghanistan. Tiba-tiba Taliban, ya, muncul dengan sekonyong-konyong jadi berkuasa ketika Amerika belum berapa lama menarik pasukannya dari Afghanistan. Mereka langsung muncul ke permukaan dan menduduki kursi kepemimpinan di Afghanistan. Kalau Amerika tidak menarik pasukannya, pasti mereka masih
ya, adem-adem ayem. Tetapi karena yang mereka takuti pergi, ditarik ya ke negara asal Amerika, mereka bisa sekonyong-konyong muncul. Karena memang mereka sudah bergerilya, mereka sudah standby. Suatu saat tiba-tiba ya negara ini terjadi seperti itu, ya, ada peluang untuk berkuasa, mereka sudah siap begitu. Ya, mereka sudah siap. Tetapi yang kasihan kan rakyatnya, ya, rakyatnya, di mana mereka ada yang tidak sempat lagi untuk dievakuasi, begitu, ya, tidak sempat dievakuasi karena pesawat-pesawat yang datang dari luar negeri untuk mengevakuasi mereka pun itu pun tidak gampang, ya, tidak mudah untuk mendarat. Bahkan mereka rakyat yang mau lari ini, yang mau kabur ini, itu juga dihalang-halangi begitu, bahkan dibunuh, digebukin begitu kan. Walaupun ada juga yang nekat gitu ya, berpegang di roda pesawat, akhirnya jatuh dari ketinggian yang begitu tingginya. Mengapa bisa demikian? Karena itu terjadi tiba-tiba ya. Jadi para pemimpin Indonesia, siapapun Anda, ya, baik Anda yang di yudikatif maupun Anda di legislatif, jujurlah kepada rakyat. Kalau Anda memang semua setuju dengan negara khilafah, katakan sekarang, ya, supaya kami yang tidak pro negara khilafah bisa bertindak, bisa berbuat sesuatu, begitu. Jangan tiba-tiba, ya, jangan tiba-tiba. Itu masukan dari saya. Silahkan dipikirkan, ya, silahkan dipikirkan, wahai para pemimpin di Republik ini, siapapun Anda. Jangan terjadi apa yang terjadi di Afghanistan, di negara ini, ya, di mana orang-orang Kristen itu dikuliti, dianiaya, ya, karena sudah tidak bisa lagi melarikan diri. Dan negara khilafah itu tidak membenarkan ada agama lain di negara ini. Semuanya harus ikut mereka jadi Islam, ya, jadi Islam radikal. Tidak boleh ada agama selain Islam. Inilah yang di video saya, yang saya angkat, apa yang dikatakan oleh Egy Sujana. Ya, kalau bisa semua agama lain di Indonesia ini dilenyapkan karena tidak sesuai katanya dengan sila pertama. Ya. Nah, ini udah cikal bakal khilafah. Ya, ini sudah cikal bakal khilafah. Kenapa didiamkan? Tidak ada reaksi dari pemerintah. Ya, bahkan Egy Sujana waktu itu pernah mau ditangkap tapi dilepaskan lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Maaf kalau kami rakyat ini berpikir buruk, ya, dan membuat asumsi sendiri bahwa paham khilafah, paham Taliban itu sudah seperti kanker di negara ini, ya, sudah seperti kanker yang menjalar ke seluruh bagian tubuh Ibu Pertiwi, ya. Sudah menjalar ke semua organ-organ tubuh Ibu Pertiwi. Di organ manapun ada kanker itu. Sudah menyebar kemana-mana. Ini sulit untuk disembuhkan. Sulit. Jangan sampai ternyata kanker ini sudah stadium akhir. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Tapi puji Tuhan, ya, satu hal Anda harus tahu, bahwa kami orang Kristen tidak takut mati, karena mati bagi kami adalah keuntungan, ya, dan hidup bagi kami adalah Kristus. Tidak masalah, tapi kasihan yang lain yang tidak hidup di dalam Kristus. Kasihan. So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, kita lihat sekarang pasal 28I, ya,
Bunyinya adalah setiap orang itu mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya. Jadi, hak untuk tidak disiksa itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya, dalam keadaan apapun. Jadi sebenarnya ajaran kekristenan itu sudah klop, ya, klop sekali dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin ketika para penyusun, penggagas pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 ini, itu Tuhan turut bekerja di sana. Tuhan turut bekerja karena cocok sekali, ya. Pancasila itu tidak ada yang bertentangan dengan ajaran kekristenan. Undang-Undang Dasar 1945 sama, teman-teman, sangat menghargai harkat martabat manusia. Ya. So, saudara-saudara, kita lihat ayat 2-nya. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sekarang kita lihat, teman-teman, apa yang terjadi dengan Bapak Muhammad Kaceh. Apakah beliau mengalami perlakuan yang diskriminatif? Yes, sangat diskriminatif. Kenapa? Karena temannya itu, ya, yang Yahya Waloni itu penghujat kekristenan number wahid, ya, penghujat kekristenan number wahid, sama-sama ditangkap, beda 1 hari apa 2 hari, ya, saya lupa. Yahya Waloni tiba-tiba mengalami bengkak jantung, ceritanya, tapi kita tidak tahu pasti, ya. Bengkak jantung, langsung dilarikan, dirawat ke rumah sakit Polri, teman-teman. Sementara Bapak Muhammad Kaceh digebukin sampai babak belur, sampai patah tulang rusuk, sampai benjol-benjol mukanya, babak belur, teman-teman. Itu nggak dia apa-apain, ya. Sudah pingsan, digebukin lagi, pingsan, digebukin lagi, konon, teman-teman. Dengar kabarnya seperti itu. Jadi pingsan, digebukin lagi, pingsan, hajar lagi, dihajar lagi, sampai babak belur, teman-teman. Seharusnya itu langsung dilarikan ke rumah sakit Polri dan dirawat. Tapi apa yang terjadi? Dibiarkan saja, begitu. Jadi jangan heran ketika pengacara mau bertemu, ketika keluarga mau bertemu, alasannya isoma. Padahal penyiksaan itu sudah terjadi di hari pertama. Jadi sebenarnya bukan isoma, ya, karena tidak mau keluarga atau pengacara melihat apa yang terjadi. Berarti di situ ada penyembunyian fakta. Nah, penyembunyian fakta yang sesungguhnya itu ada sanksi hukumnya, teman-teman. Nanti biarlah proses hukum yang berbicara, ya, bagaimana, siapa yang terlibat, siapa yang bersalah di situ, siapa yang turut, ya, turut terlibat dalam hal ini. Karena bukan hanya pelaku, tapi yang membiarkan itu juga terlibat. Nanti kita tunggu proses hukumnya, teman-teman, seperti apa. Tapi yang jelas, kita sebagai rakyat,
tidak bisa diam. Ya, kita sebagai rakyat harus bersuara. Supaya apa? Supaya hal seperti ini tidak terjadi dengan orang lain. Biarlah Muhammad KC saja yang mengalaminya. Jangan terulang lagi kepada orang lain, begitu. Ya, jadi kita tidak mau terulang lagi hal yang sama. Kejadian buruk yang dialami oleh Muhammad KC. Jadi apa yang tidak beres harus dibereskan. Untuk itulah kita, anak-anak Tuhan, wajib bersuara. Orang tidak akan mengenal mana yang benar, mana yang salah kalau tidak disuarakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita bahas tadi itu diselesaikan di meja hijau, diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia. Biarlah mereka yang terlibat semuanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, saya akan sedikit menyinggung tentang surat terbuka dari Algojo, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, yang sudah viral, teman-teman, yang sudah beredar ya secara bombastis ya. Saya lihat ya dari kemarin sampai hari ini banyak sekali yang menyorot surat terbuka ini. Terlapor kasus dugaan penganiayaan terhadap Muhammad Gosman alias Muhammad KC, Irjen Napoleon Bonaparte angkat suara perihal dugaan penganiayaan. Irjen Napoleon Bonaparte pun menulis surat terbuka yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, Haposan Batubara. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya saya ingin berbicara langsung dengan saudara-saudara semua. Namun saat ini saya tidak dapat melakukannya, tulis Napoleon dalam surat terbukanya. Napoleon menyatakan dalam surat terbuka itu bahwa dirinya lahir dan dibesarkan sebagai seorang muslim. Dia menyebut Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah ya Rabbal alamin, bahwa saya dilahirkan sebagai seorang muslim dan dibesarkan dalam ketaatan agama Islam yang rahmatan lil alamin, tulis Napoleon Bonaparte. Napoleon menyatakan siapapun berhak menghina dirinya, namun tidak dengan Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Siapapun yang menghina Allah, dia bersumpah akan melakukan tindakan terukur. Siapapun bisa menghina saya, tetapi tidak terhadap Allahku, Al-Quran, Rasulullah, dan akidah Islamku. Karenanya saya bersumpah akan melakukan tindakan terukur apapun kepada siapa saja yang berani melakukannya, ungkap Napoleon. Napoleon Bonaparte menyebut perbuatan Muhammad KC sangat membahayakan persatuan dan kerukunan umat beragama. Dia pun menyayangkan konten KC di media sosial belum dihapus oleh pemerintah. Saya sangat menyayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah belum juga menghapus semua konten di media yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh manusia-manusia tak beradab itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita mendengarkan apa isi dari surat terbuka dari Algojo Irjen Polisi Napoleon Bonaparte ini, ada beberapa poin yang saya garis bawahi, teman-teman. Ya, ada beberapa poin yang saya anggap ini penting untuk kita sorot, ya, kita sorot, teman-teman. Pertama, dia mengaku dia adalah seorang muslim. No problem, it's okay, Anda seorang muslim. Dia mengatakan dia berasal dari muslim, ya, keluarga muslim, keluarga Islam yang taat. Oke, Anda orang yang taat, no problem, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa agamanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Is okay, tinggal Anda buktikan apakah benar agama Anda rahmatan lil alamin. Kemudian dia mengatakan siapapun boleh menghina dia, ya, tapi tidak nabinya, tidak Al-Qur'annya, tidak Rasulullahnya, tidak Allahnya, ya. Jadi jangan coba-coba menghina agamanya, menghina nabinya, menghina Allahnya, menghina Rasulullahnya, dan menghina Qur'annya. Oke? Kalau sampai ada siapapun yang menghina, ya, Allahnya, Rasulullahnya, kemudian akidah Islamnya,
ya, menghina Qur'annya, dia bersumpah, ya, dia bersumpah untuk melakukan tindakan terukur bagi siapa saja yang berani melakukan itu. Teman-teman, tindakan terukur, ya, dia sudah membuktikan, dia sudah melakukan tindakan terukur, ya, dari ukuran dia tentunya, bukan ukuran kita, ya. Tindakan terukur, ya, sampai Bapak Muhammad Kaceh dibaluri dengan kotoran manusia, kemudian babak belur, tulang rusuknya patah. Itulah tindakan terukur. Kalau Muhammad Kaceh, ya, tidak ditolong oleh Tuhan Yesus, saya yakin, ya, ada campur tangan Tuhan di situ, ya. Kalau tidak ditolong oleh Tuhan Yesus, pasti sudah tiada, ya. Dari fakta yang kita lihat, ya, ini tidak salah, ya, bahwa sebenarnya orang ini ingin membunuh yang namanya Muhammad Kaceh. Karena memang di agamanya dihalalkan untuk membunuh kafir. Darah kafir itu halal, ya. Jadi karena dia adalah Islam yang taat, dia tahu apa yang dia lakukan itu bukan suatu kesalahan. Tapi dia melakukan itu untuk membela agamanya, membela Rasulullahnya, membela Allahnya, membela akidah agamanya. Itu dia sendiri yang mengatakan, ya. Dan memang demikian, begitu, ya. Jadi dia melakukan itu karena cintanya kepada Allahnya, ya, Allahnya. Dan boleh, ya, karena banyak ustadz-ustadz pun seperti Uwas pun, ya, Abdul Somad pun mengatakan bahwa halal darah kafir, ya. Bukan hanya Abdul Somad, hampir semua ustadz mengatakan halal darah kafir, ya. Nah, teman-teman, sebenarnya dia melakukan ini karena itulah bentuk ketaatan dia kepada agamanya. Beda kalau umat Kristen, ya. Umat Kristen dilarang, ya, dilarang untuk membunuh, dilarang untuk melakukan kejahatan, ya. Bahkan dilarang untuk mengutuki musuh, dilarang. Tapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan saya yakin Bapak Muhammad Kaceh itu berdoa, ya, berdoa untuk yang namanya Napoleon Bonaparte. Pasti Bapak Muhammad Kaceh mendoakan dia, ya. Apa yang didoakan oleh Bapak Muhammad Kaceh? Tentunya yang terbaik, ya, supaya dia bisa bertobat dari kejahatannya, supaya dia bisa mengenal kebenaran, supaya dia sadar, begitu, ya, supaya sadar bahwa dia itu berada di dalam ketidakbenaran, ya. Karena tidak ada Tuhan yang maha pengasih, ya, yang maha kasih itu bisa melakukan semua itu kepada seseorang, kepada sesama manusia. Itu tidak mungkin, ya. Karena kasih itu adalah sabar, ya. Kasih itu adalah lemah lembut, ya. Kasih itu adalah apa? Tidak menyakiti orang lain, ya. Itu kasih. Tapi apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini, itu jauh dari itu semua, ya, teman-teman. Jadi dia bersumpah siapapun yang berani melakukan itu dia akan melakukan tindakan terukur, ya. Dan itu sudah dia buktikan kepada Bapak Muhammad Kaceh, ya. Lalu bagaimana dengan umat Kristen? Apakah takut dengan ancaman ini? Ya, jadi dia sudah melakukan rencana pembunuhan, percobaan pembunuhan, ya, terhadap Bapak Muhammad Kaceh, percobaan pembunuhan terhadap Bapak Muhammad Kaceh, dan juga melakukan ancaman, ya, dengan statementnya ini. Wow, jangan salah Anda, Napoleon, ya. Umat Kristen itu tidak diajarkan untuk melakukan kekerasan.
Ketika ustadz-ustadz Anda menyerang kami orang-orang Kristen, kami diajarkan untuk berargumentasi, ya. Kami diajarkan untuk menangkis serangan-serangan tersebut dengan menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi pedang Anda adalah belati, samurai, tapi pedang kami orang Kristen adalah firman Tuhan. Itulah pedang bermata dua, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau Anda menyerang kekristenan, ya, ustadz-ustadz Anda atau umat muslim ingin menyerang kekristenan, silahkan, ya, tidak ada yang melarang, ya, dan pasti akan kami counter, ya. Kenapa kami counter? Itu karena kasih, agar kebodohan-kebodohan kalian semua itu bisa sembuh. Ya, jadi tidak mencuplak-cuplik ayat-ayat Alkitab, kemudian memahami secara serampangan. Ya, jadi kami harus meluruskan sesat pikir dari Anda semua. Ya, dan saya dari awal saya sudah berkomitmen, saya tidak akan pernah memakai, ya, rujukan apapun di luar Alkitab untuk menangkis serangan-serangan dari para penghujat-penghujat Kristen ini. Saya hanya memakai satu alat, yaitu Alkitab. Silahkan Anda serang kekristenan saya, silahkan Anda menghujat kekristenan, dan Alkitab siap menjawab Anda. Ya, saya tidak perlu mencari Anda kemudian menganiaya Anda. Ya, saya kirim beberapa tukang pukul atau sniper, tidak perlu. Saya cukup menjawab, ya, serangan-serangan Anda dengan argumentasi. So, itu bedanya. Kenapa? Karena agama yang benar, ya, itu pasti tidak gentar ketika diserang. Ya, agama yang benar yang dari Tuhan tidak gentar ketika diserang. Tidak perlu marah ketika diserang, tapi perlu dijawab dengan argumentasi. Itulah sebabnya ada firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Siap sedialah dalam setiap waktu untuk memberikan pertanggungjawaban imanmu kepada setiap orang yang memintanya. Jadi bagi kami, menjawab serangan-serangan terhadap kekristenan dari pihak muslim-muslim ini, itu adalah bentuk, ya, suatu kesempatan bagi kami untuk memberikan pertanggungjawaban iman. Begitu, ya. Itu suatu kesempatan yang baik untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil, agar Anda semua mengenal kebenaran dan diselamatkan. Begitu. Jadi tidak perlu kami pukul Anda, tidak perlu tangkap-tangkapin Anda, ya. Tidak perlu tonjok Anda, tidak perlu. Ya. Karena kami memiliki kasih. Ya, oke, itu bedanya kita. Ya, jadi silahkan bagi Anda yang senang menghujat kekristenan, teruslah lakukan, ya, supaya kami juga ada kerjaan untuk mengkonter Anda, begitu, ya. Silahkan saja, jangan takut, ya, jangan takut Anda akan berakhir seperti nasibnya Bapak Muhammad Kacé. No, ya, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi teman-teman, sekali lagi, ya, apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte ini, itu adalah bentuk ketaatan dia kepada agamanya, teman-teman, ya. Lalu apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Kalau bagi saya pribadi, saya semakin yakin keputusan saya untuk menerima, untuk memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, memilih Alkitab sebagai tuntunan hidup saya semakin yakin itulah keputusan yang benar. Teman-teman, apa yang terjadi dengan Muhammad Kacé, ya? Apa
apa yang ada di surat terbuka dari Napoleon Bonaparte ini semakin meyakinkan saya bahwa saya sudah berada di jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Teman-teman, di 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, jadi dunia ini semakin kesananya bukan semakin membaik, teman-teman, tapi semakin jahat, semakin jahat. Ya, semakin jahat. Bahkan nanti setelah masuk ke zaman tribulation, di mana iblis berkuasa, ya, antikristus berkuasa, itu lebih parah dari hari ini, teman-teman. Ya, kalau kita baca di Alkitab, wow, mengerikan sekali kehidupan di masa 7 tahun itu, masa penyiksaan 7 tahun itu, teman-teman. Tapi puji Tuhan, sebelum masuk ke zaman sulit itu, kesusahan besar, ya, di masa 7 tahun itu, kita orang-orang Kristen yang sudah lahir baru akan terangkat, ya, dan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Terakhir, teman-teman, ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang ditinggalkan untuk Bapak Muhammad KC dan untuk kita semua, anak-anak Tuhan, bahwa dunia ini memang bukan milik kita, ya. Dunia ini bukan untuk kita, teman-teman. Itulah sebabnya di Yohanes 15, ya, Tuhan Yesus berkata bahwa dunia ini membenci Yesus dan murid-muridnya. Ya, firman Tuhan berkata bahwa dunia ini membenci Yesus dan murid-muridnya. Kalau kita tidak dibenci, berarti kita milik dunia, teman-teman. Ya, karena kita dibenci, berarti kita adalah milik Kristus. Saya akan bacakan untuk kita semua, semoga ini menguatkan, ya, Bapak Muhammad KC dan juga keluarga dan juga semua kita anak-anak Tuhan, bahwa apa yang terjadi dengan Bapak Muhammad KC bisa terjadi dengan kita semua, teman-teman. Tetapi ingatlah apa kata firman Tuhan ini. Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi, teman-teman, karena kita bukan milik dunia, maka dunia membenci kita. Kita adalah milik Allah. Ya, saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, dan kita mengakui kita adalah orang berdosa, dan saat itu kita dimateraikan dengan Roh Kudus, saat itulah kita menjadi milik Allah. Kita bukan milik dunia. Jadi kalau dunia membenci kita, kalau kita mengalami hal-hal yang buruk di dunia ini, itu dimaklumi, karena dunia bukan milik kita, tapi dunia adalah milik iblis, teman-teman, ya, milik iblis. Apalagi yang harus kita ketahui, teman-teman, menghadapi hari-hari sulit, ya, semakin keras, semakin bengis, semakin sadis ke depannya ini, kita harus ingat firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, yaitu tentang bertekun. Tuhan mau kita bertekun, teman-teman. Apapun yang terjadi, jangan pernah bergeser dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Saya akan bacakan untuk kita semua Yohanes 16 ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Ingat kata-kata Tuhan Yesus ini, ya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi teman-teman, jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memberitahukan kita bahwa akan datang saatnya, ya, kita itu akan dikucilkan, kita itu akan dibenci, kita itu akan difitnahkan segala yang jahat, bahkan kita akan dibunuh, ya, kita akan dibunuh. Bahkan orang-orang yang membunuh kita ini menyangka bahwa dia itu sedang berbuat bakti bagi Allah. Persis teman-teman, ya. Napoleon Bonaparte menganiaya, menyiksa Bapak Muhammad Kc itu karena imannya kepada Allahnya. Ya. Dia bersumpah, ya. Karena Allahnya dia melakukan semua itu. Teman-teman. Jadi ini ayat ini digenapi dalam Napoleon Bonaparte, bahwa dia menyangka ketika dia ingin membunuh Bapak Muhammad Kc, dia mengira dia sedang berbuat bakti bagi Allah. So teman-teman, jadi kita jauh-jauh hari sudah diingatkan, kita jangan kecewa dan menolak Tuhan Yesus ketika masa-masa yang sangat sulit itu datang. Ketika ada orang yang ingin menyiksa kita, ketika ada orang yang ingin membunuh kita, tetaplah bertekun. Karena hidup kita adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kita sudah punya kepastian masuk surga. Lebih baik mati karena kebenaran daripada mati karena berbuat jahat. Teman-teman, camkan ini, ya, jangan pernah goyah dalam iman kita. Semakin dunia ini jahat kepada kita umat-umat Kristen, semakin kita yakin bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Untuk itu, tetaplah teguh berdiri dalam iman yang benar kepada Kristus. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyangkali dia sampai tetes darah penghabisan. Bersama saya, Noverina Solihin, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.